Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Kembali lagi saya Tisna Aulia menjumpai Anda di Pautere Special Podcast. Tentunya seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan sajian obrolan terhangat seputaran Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilu 2024 yang semakin hari semakin ramai diperbincangkan. Terlebih lagi pemirsa, hal ini semakin menarik karena generasi milenial dan juga Gen Z turut andil dalam kontestasi politik tahun 2024 ini. Lalu seperti apa euforianya, kita akan membahasnya bersama dengan sekretaris dari DPW Sulawesi Selatan Partai PSI, ada Bapak Makbul. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Sehat? Ya, baik, sehat, dan riang gembira. Alhamdulillah baik sekali. Oke Pak, aktivitas hari ini apa aja? Aktivitas kesibukan akhir-akhir ini? Saya selaku sekretaris DPW Partai PSI Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pak Muhammad Surya selaku ketua DPW. Akhir-akhir ini kami lebih banyak berjalan ke daerah. Kebetulan Pak Surya itu adalah caleg DPR RI, DPR Pusat, Dapil 1 Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup Kabupaten Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, dan Kota Makassar. Oke, jadi masih seputar jadi, kegiatan politik ya Pak? Ya, kita datang ke sana untuk mengecek kesiapan tim, ya, untuk menghadapi musim kampanye nanti. Dan juga untuk keperluan pematangan atau pemantapan organisasi di daerah, yaitu DPD. Oke. Kalau di kabupaten kota itu namanya DPD. Kalau tingkat provinsi namanya DPW. Kalau di pusat ya DPP. Oke. Nanti kita akan jauh membahas terkait aktivitas politik yang dilakukan oleh PSI. Namun untuk saat ini kita akan membahas nih Pak terkait dengan pemilu 2024. Kalau Bapak melihat suhu politik saat ini di Indonesia ataupun mungkin terkhusus di Kota Makassar, seperti apa Pak? Kalau skala suhu yang bisa diukur sekarang ini baru di tingkat nasional ya. Karena memang sentrum perpolitikan sekarang ini itu masih di sekitar pusat atau Jakarta untuk berbagai hal. Nah, oleh karena itu maka untuk membahas mengenai bagaimana suhu perpolitikan di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan, saya kira itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di DPP. Dan saya kira kata kuncinya adalah bahwa masih banyak hal-hal yang belum terang benderang di Jakarta atau di pusat perpolitikan sekarang ini, dan itu juga yang menyebabkan sehingga beberapa hal atau beberapa bagian juga di Kota Makassar belum terang benderang hingga saat ini juga ya. Oke, Pak Makbul ditahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen 2 dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere Special Podcast. Masalah kesehatan lingkungan berfokus pada pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan makanan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara. Apabila pengelolaan tersebut tidak dimaksimalkan, bisa menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, malaria, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, ada 5 pilar STBM yang harus betul-betul kita maksimalkan di lapangan. Di antaranya, jangan buang air besar sembarangan, cuci tangan tak dengan air bersih pakai sabun, kelola makanan tak dan minuman tak di rumah, kelola air limbah medis tak di rumah, dan jangan lupa kelola sampah tak. Ingat 5 pilar STBM. Peduli salamat
Ada kembali bersama kami di Potret Special Podcast pemirsa. Di segmen 2 kali ini kembali kita akan membahas terkait dengan pemilu 2024. Dan di pemilu 2024 ini Pak Makbul erat kaitannya dengan pemilu damai 2024. Yeah. Dan pemerintah juga sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat, stakeholder untuk kemudian ikut andil dalam pemilu damai 2024 ini. Kalau dari PSI sendiri, apakah ada semacam giat begitu untuk melakukan sosialisasi atau untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu gejolak politik ini semakin memanas, Pak? Ya, kami punya ketua umum yang baru, yaitu Kaisang Pangarep. Ketua Umum DPP Partai PSI. Itu melalui baliho-balihonya, apakah dalam bentuk flyer atau dalam bentuk billboard, itu selalu mengajak masyarakat untuk inilah politik santuy, politik santun, politik tanpa kebencian, politik riang gembira. Itu yang selalu digelorakan oleh Partai PSI, baik dari DPP maupun dari sampai di tingkat kota kabupaten. Dan caleg-caleg kita juga ya sebenarnya lebih dari caleg sebenarnya ya. Ya kami semua mengharapkan mereka semua tersenyumlah menghadapi pesta demokrasi ini. Ya karena namanya juga pesta, ya orang bergembira. Iya, betul. Ya, tapi kalau pesta misalnya orang saling menghujat, saling membenci, nah saya kira konsennya PSI tidak pada posisi itu. Konsennya PSI itu adalah ya politik ini adalah politik yang gembira. Mari kita berpesta, di mana di pesta itu ya kita semua saling kenal, kita saling bersaudara, kita sesama keluarga. Ya kalau Pak Presiden mengatakan ya nggak usah khawatir kalau kita ini berbeda pendapat dalam berpolitik di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini semua bersaudara, satu keluarga. Ya kecuali kalau ada yang merasa bukan keluarga Indonesia, tapi saya rasa hal itu tidak ada. Nah, politik riang gembira inilah yang digelorakan oleh Ketua Umum kami, Pak Kaisang Pangarep. Dan juga kalau kita lihat desain-desain PSI ya, baik itu di media sosial maupun di iklan-iklan yang media cetak, itu kita selalu menampakkan, PSI selalu menampakkan itu grafis-grafis yang riang gembira juga. Nggak ada yang muka-muka sangar ya. tidak ada raut wajah haters dan sebagainya. Dan ini juga tagline riang gembira ini juga relate begitu dengan kaum milenial begitu Pak ya? Ya itu pada akhirnya akan nyambung ke situ. Ya sebagaimana dulu Ketua Umum kami sebelumnya, yaitu Giring Ganesa, ketika usianya menginjak 40 tahun, dia katakan bahwa dalam waktu dekat ini saya akan meninggalkan jabatan ini dan saya akan kembalikan kepada pemilik partai ini yang sebenarnya, yaitu Partai Anak Muda katanya. Dan betul dia diganti oleh Kaisang Pangarep yang usianya 20-an tahun. Oke, nanti kita akan membahas itu di segmen selanjutnya Pak, di segmen ketiga untuk milenial. Nah, berbicara tentang caleg nih Pak, Bapak melihat persaingan caleg di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar seperti apa? Ya, persaingan caleg ini saya kira dari pemilu ke pemilu, sejak ditetapkannya suara terbanyak itu tahun pemilu 2009, ya tensinya seperti itu, jadi persaingan sangat ketat, saling mengintip dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa persaingan yang sesungguhnya itu ada pada persaingan antara caleg dalam satu dapil di partai yang sama. Karena hanya partai yang betul-betul hebat yang kira-kira bisa mendapatkan 2 kursi dalam satu dapil atau 3 kursi. Nah, kalau diasumsikan dalam satu dapil itu hanya satu partai 1 kursi, ya maka tentu persaingan sengit itu ada pada antara caleg. Nah, sementara persaingan antar partai itu persaingan yang tidak terlihat.
karena memang tidak highlight. Jadi memang persaingan antar partai itu memang tidak terkondisikan. Yang terkondisikan memang itu persaingan antar caleg. Nah, itulah sebabnya kenapa partai-partai itu tidak ada partai yang membuat baliho atau billboard, ya, atau ya itu tadi ya, baliho atau billboard di mana menampakkan seluruh caleg. Saya lihat tidak pernah ada. Oke, kalau berbicara persaingan antar caleg begitu Pak, apa sih yang seharusnya dilakukan begitu, caleg-caleg ini apa yang harus mereka lakukan untuk menggait suara atau menarik simpati dari masyarakat? Ya, tentu kalau cara-cara spesies saya tidak buka di sini ya. Tetapi secara umum, karena yang akan memilih adalah warga masyarakat, ya maka segala hal yang kita lakukan itu yang pertama mesti ada daya tarik bagi para calon pemilih. Karena kalau tanpa daya tarik, ya kita tidak akan diperhatikan. Ya. Nah, kemudian kalaupun kita diperhatikan, apakah kita diinginkan untuk dipilih? Ya, kalaupun kita diinginkan, ya apakah kita akan dipilih? Jadi masih ada 3 tingkatan. Nah, oleh karena itu maka wajar kalau seluruh caleg-caleg itu menampilkan dirinya, foto-fotonya di ruang publik. Ya, karena mereka ingin dikenal. Nah, saya justru bertanya, akan aneh kalau ada warga yang memilih calon anggota legislatif yang dia tidak kenal. Ya kan? Nah, coba carikan saya, kira-kira ada enggak orang yang memilih calon anggota legislatif yang dia tidak kenal? Setahu saya dia kenal. Kalaupun di antara puluhan yang ada di kertas suara dia tidak ada dia kenal, pasti dia tanya tetangganya dulu. Pasti dia tanya keluarganya, dia tanya teman-temannya, siapa yang Anda rekomendasikan untuk saya pilih, misalnya di DPR RI, di DPD, dan seterusnya. Kecuali dia milihnya cap cip cup begitu Pak, atau hitung kancing, ini bisa jadi. Tapi itu jarang terjadi menurut saya. Apapun keadaannya pasti dia cari orang untuk bertanya. Kalaupun sudah tidak ada orang bisa ditanya, ya berilah saya kesempatan untuk jalan-jalan dulu di jalan raya, yang mana paling cantik fotonya, yang mana paling gagah, ya minimal seperti itu. Tetapi intinya adalah kita dikenal dulu baru orang pilih. Jadi kalau ada orang perang baliho, perang dalam tanda petik ya itu dimaklumi. Ya karena semua orang ingin dipilih. Nah, sebelum dipilih itu harus terkenal dulu. Kalau kita tidak pajang nama di ruang publik, ya tidak mungkin kita akan dikenal. Ini erat kaitannya juga dengan branding begitu Pak. Kalau untuk PSI sendiri, brandingnya seperti apa untuk dikenal pada masyarakat? Kalau PSI, pakemnya itu dari tahun 2019 sampai sekarang pakem itu belum berubah. Pertama kita menjanjikan positioning kita adalah partai yang alergi terhadap korupsi. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama adalah alergi terhadap sikap-sikap intoleran. Jadi itu 2 poin ya. Kemudian brandingnya secara umum yaitu tadi bahwa ini partai anak muda. Milenial. Ya, anak muda. Milenial sekarang ini sudah menginjak tua lah kalau di perpolitikan di Indonesia. Ada lagi Gen Z Pak. Ya, itu yang baru sekarang. Nah, ini kita akan. Menarik sekali dan kita akan lanjutkan di segmen ketiga pemirsa dan tetaplah bersama kami di Potere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nursaida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk, yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak
konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, selamat Ki. Anda kembali bersama kami di Pauter Special Podcast pemirsa, dan masih membahas terkait dengan pemilu 2024 yang saat ini didominasi oleh pemilih pemula dari dua generasi, ada Gen Z dan juga generasi milenial begitu Pak. Kalau Bapak melihat dari dua generasi ini, preferensi politik mereka mengarah kemana sih Pak? Pilpres. Ya, kalau untuk Pilpres, ya preferensi mereka ya secara teori ya itu akan preferensinya itu tidak jauh-jauh dari suasana apa yang melingkupi zamannya. Ya, kalau misalnya kita mengatakan pemilih pemula tahun 70-an, ya tentu suasananya, situasinya berbeda dengan pemilih pemula tahun 90-an dan tahun 2000-an. Ya, nah, kalau kita lihat misalnya sekarang tahun 2020-an, ya, tentu kita berbeda kalau kita melihat misalnya tahun 90-an. Kalau pemilih pemula itu adalah mereka yang sekarang ini duduk kelas 3 atau kelas 2 SMA. Kelas 3, kelas 9 ya, kalau nggak salah ya. Kelas 12. Jadi yang lahir tahun 2000-an, 2004, 2010 agak susah sih menjelaskan tentang apa itu pelanggaran HAM, apa itu G30S dan seterusnya. Tidak mengalami transisi. Ya, tidak mengalami transisi. Ya, Pak. Nah, sehingga menurut saya para politisi-politisi yang mendesain kampanye Pilpres ini mesti memperhatikan segmen pemilih pemula saat ini ya. Bukan pemilih pemula pada tahun 80-an. Pemilih pemula tahun 2024 nanti. Ya. Apa-apa saja yang mereka perhatikan saat ini? Oh, ada banyak. Anak-anak muda sekarang ini lebih banyak memperhatikan yang namanya Elon Musk misalnya, ya, lebih banyak berkecimpung bagaimana itu artificial intelligence, ya, bagaimana metaverse, ya, bagaimana tantangan augmented reality, terus para youtuber misalnya seperti Atta Halilintar ya, atau yang lainnya, nah. Generasi Gen Z sekarang itu mereka berputar di situ, itu keadaannya, situasinya, perhatiannya. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang ancaman kedaulatan ini adalah ancaman dari PKI dan seterusnya, mereka merasa terasing dengan narasi-narasi seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana preferensi anak muda sekarang tentang Pilpres, ya siapa yang unggul menjual wacana-wacana itu sekarang. Maka itulah yang akan sekarang ini anak-anak, ya bagaimana sekarang caranya sekolah secepat mungkin, ya, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan secepat mungkin, dan seterusnya. Itu yang ada di pikiran mereka. Bagaimana negara ini bisa membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya, itu yang mereka perlukan. Kalau dari segi karakter paslon nih Pak, sebenarnya yang dibutuhkan oleh kedua generasi ini apa nih Pak? Kira-kira apa? Ya, kalau dilihat dari ketiga paslon ini, bagi saya ketiga paslon ini adalah paslon terbaik semua. Semua ada kelebihan-kelebihan, kelebihan pasangan Ganjar Mahfud ada kelebihannya, kemudian Prabowo Gibran ada kelebihannya, kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin juga ada kelebihannya. Nah, saya rasa kalau berdasarkan umur ya, tentu tidak ada capres yang merepresentasikan umur dari Gen Z maupun Gen Y atau milenial. Terus kalau cawapres, saya rasa ada satu, tetapi meskipun itu juga masih debatable ya, masih diperdebatkan apakah betul Kaisang yang berumur 30-an tahun, Gibran yang berumur 30-an tahun itu merepresentasikan anak-anak muda atau pemuda atau anak milenial atau anak Gen Z. Tetapi nanti kita lihat pada saat pemaparan visi misi, karena
itu nanti yang akan menentukan. Jadi apakah paslon nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3 yang mana dalam bagian-bagian visi misinya itu yang dominan menjanjikan masa depan yang lebih bagus untuk generasi sekarang. Ya, karena itu karena saya sudah sampaikan tadi bahwa kunci dari anak-anak sekarang ini itu tadi bagaimana caranya negara ini menyiapkan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sekolah selesai tidak langsung menganggur dan seterusnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya. Melihat partai PSI yang target marketnya ini adalah milenial dan Gen Z, apakah kemudian ini memudahkan untuk paslon yang didukung oleh PSI untuk meraih banyak suara milenial, Pak? Ya, saya lihat ada memang sinkronisasi antara paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran dengan partai PSI. Barangkali yang relevan di situ adalah wacana tentang pemilih pemula, ya, pemilih milenial, pemilih Gen Z dengan partai PSI yang memang segmennya dari awal itu adalah segmen untuk anak muda. Ya, saya kira di situ relevansinya. Dan hal yang lain lagi, saya kira paslon nomor urut 2 itu bukan berarti paslon yang lain tidak seperti itu. Ada kadar kenasionalismean yang tinggi, ya, yang dimiliki oleh paslon nomor 2, dan kebetulan kadar nasionalisme itu juga itu sudah diekspresikan oleh partai PSI dengan 2 misi utama tadi, yaitu misi anti intoleran, ya, karena nasionalisme tidak akan bisa kita nikmati secara bersama-sama kalau sikap intoleran itu justru menjadi produktif, dalam artian kontraproduktif, ya. Nah, jadi PSI menurut saya sisi nasionalismenya itu sangat relevan dengan milenial tadi. Kondisi kedua generasi. Paslon nomor 2 ini tadi nih, Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Karena kedua-duanya ini menurut saya itu merepresentasikan nasionalisme itu tadi. Terakhir nih Pak, melihat dominasi dari Gen Z dan juga milenial ini, apakah partai PSI kemudian optimis bisa menggait suara dari partai caleg dan juga Pilpres tahun 2024? Ya, memang kalau kita lihat, ya, saya bukan berkampanye, ya. Saya mengajak untuk membuka akun sosmednya PSI. Di situ terlihat dengan jelas bahwa segmen sebagai jualan utama adalah memang pemilih milenial, pemilih Gen Z, dan yaitu tadi milenial. Nah, dengan ini kita lihat bahwa pemilih di bawah umur 40 tahun di pemilu 2024 itu kurang lebih antara 40 sampai 45%, ya. Nah, sehingga kalau sedikit saja dari itu bisa diambil oleh PSI, saya kira PSI ini akan berjaya di tahun depan pemilu 2024. Dan bisa saja PSI akan memberikan kontribusi juga terhadap paslon nomor urut 2 nanti. Dan menurut saya paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 juga pasti punya jurus untuk menggait ini pemilih milenial dan pemilih Gen Z. Iya, tergantung strategi partai masing-masing, ya Pak. Dan kita berharap semoga pemilih pemula ini juga dapat berkontribusi besar untuk pemilu damai dan juga menggunakan hak suaranya. Baik, Pak Makbul, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami di Potret Special Podcast hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Saya Tisna Aulia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Stunting adalah prioritas Presiden. Olehnya itu, mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari
mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan agar perkembangan dan pertumbuhannya bisa terpantau. Peduli Ki, selamat Ki.